Assalamualaikum guys. Selamat datang di channel YouTube aku. HR, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya guys, karena itu sangat berarti banget buat aku. Oke guys, hari ini aku akan menceritakan cerpen wanita salihah bersuami preman. Selama 3 tahun, Aisyah memperdalam ilmu agama dan belajar mengaji pada seorang ulama besar. Tibalah ia keluar dari pondok pesantren. Aisyah tumbuh sebagai gadis yang saleh. Ia pun kembali memasuki kehidupan di luar. Orang-orang memandangnya seperti bunga mekar di taman. Semua lelaki memujanya. Percampuran darah Indonesia dan Belanda yang ada di dalam tubuhnya membuat ia seperti bidadari. Ulama-ulama dari seberang pulau seringkali datang melamar Aisyah. Bahkan tak jarang sahabat ayahnya mencoba melamar Aisyah untuk anaknya. Tetapi ayah Aisyah yang memiliki hati teduh itu menyerahkan semua keputusan kepada anak semata wayangnya. Tetapi Aisyah sebagai anak yang solihah, Aisyah justru menyerahkan hal itu pada ayahnya. Menurutnya, ayahnya tahu yang terbaik untuk dirinya. Aisyah sangat mengagumi ayahnya karena dia adalah lelaki pertama yang dikenal dalam hidupnya. Seorang lelaki yang bertanggung jawab, selalu tersenyum meski dalam keadaan marah sekalipun. Ia adalah lelaki yang selalu mengutamakan beribadah kepada Allah. Bahkan Aisyah seringkali berucap, jika Allah mendatangkan seseorang untuk menemani hidupku, semoga ia seperti ayahku. Tanpa sepengetahuan Aisyah, ternyata ayahnya diam-diam telah menjodohkannya dengan anak seorang ulama yang merupakan sahabat baiknya. Tetapi anak dari ulama tersebut memiliki sikap kebalikan dari Aisyah. Aisyah tak percaya saat ayahnya menyampaikan perjodohan itu kepada dirinya. Karena ia tahu betul bagaimana akhlak pemuda itu. Sang pemuda terkenal gemar sekali melakukan kemaksiatan seperti judi, mabuk-mabukan, begadang, bahkan sholat pun tak pernah ia lakukan. Bahkan di kampungnya, sang pemuda mendapat julukan mafia. Nauzubillah. Hari-hari Aisyah lalui dengan bersujud kepada Allah. Ia memohon petunjuk pada Allah agar diberikan yang terbaik. Ia yakin bahwa Allah akan membantunya karena ia tak berani menolak penawaran itu dari ayahnya. Meskipun pada saat itu seringkali dihantui mimpi-mimpi buruk, dan itu yang membuatnya resah dan gelisah, yang membuat ia semakin bingung. Karena ia punya prinsip, tujuan hidupku adalah membahagiakan orang tuaku. Apapun keputusannya, bagaimana aku bisa menolaknya? Akhirnya, ia memutuskan untuk menerima lamarannya dan sampailah di mana hari pernikahannya. Dan ia sempat pingsan saat hari pernikahan itu. Ia tidak percaya bahwa akadnya telah selesai. Namun keresahan itu juga terjadi pada Taufik, pemuda tersebut. Saat akad nikah, dadanya bergemetar hebat. Ia tak kuasa memandang keanggunan yang dimiliki Aisyah. Benarkah aku layak menjadi suaminya?
Aisyah terlalu baik untukku, sedangkan aku tak ada satupun yang bisa aku banggakan dari diriku. Aku peminum, aku penjudi, apakah itu semua nyata? Di tengah malam, tanpa sepengetahuan Aisyah, dia melakukan sesuatu yang tak pernah ia lakukan, yaitu sholat. Dalam sholatnya, ia bersujud panjang dan bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Meski maksiat kerap kali dilakukannya, dalam sujud panjangnya dia selalu berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku, ampunilah aku, bantulah aku. Ya Allah, apakah betul berlian biru nan indah itu Aisyah untukku?" Waktu berlalu dengan doa dan kesungguhannya, sehingga hari-hari berganti dengan sebuah perubahan yang dahsyat. Kini Taufik telah berubah, ia telah meninggalkan kebiasaan buruknya. Wanita nan indah itu telah merubah pandangannya tentang hidup hingga ia mampu meninggalkan keburukannya. Hingga pada suatu malam, Aisyah menyaksikan peristiwa yang menggetarkan jiwanya. Saat itu, Aisyah bangun malam hendak melaksanakan sholat tahajud. Namun, saat ia memakai mukena, ia mendengar suara orang yang mengendap-endap di ruang tamu. Saat ia mengintip dari kamarnya, ternyata sang suaminya hendak meninggalkan rumah. Aisyah tak berani mencegahnya, ia hanya mampu mengintip. Namun pikirannya mulai berpikir yang tak baik tentang suaminya. Ia khawatir suaminya kembali ke kebiasaan yang buruk dulu, sehingga ia berani keluar malam lagi. Ketika suaminya sudah mulai menjauh, akhirnya ia mengikutinya dari belakang. Ternyata sang suami masuk ke sebuah masjid. "Ya Allah, aku bersyukur padamu, telah Engkau karuniakan seorang perempuan yang cantik, baik dan salihah. Setiap hari ia berbakti kepadaku, menyiapkan segalanya untukku, mencucikan bajuku, memasakkan untukku, menimba air untukku, membaca kalammu untuk menyadarkan diri khilafku padamu. Tetapi hamba belum menyentuhnya, ya Allah. Hamba tak pantas melakukan itu semua. Dan aku tahu ini membuatnya terluka. Hidupku terlalu pekat oleh dosa-dosa padamu di masa lalu. Tetapi Engkau memberikan hadiah yang sangat besar untuk hidupku. Kehadiran Aisyah di sampingku adalah karunia terbesar darimu untukku. Maka dari itu, ya Allah, agar Aisyah tetap bersemi indah, bercahaya setiap waktu, damai dalam munajatnya kepadamu setiap waktu, aku mohon ya Allah, siapkan seorang suami yang setara dengannya. Dan Engkau pasti tak mau melukai hambamu Aisyah dengan membuatnya tersiksa bersuamikan hamba. Kabulkan ya Allah." Mendengar itu, Aisyah bergemetar hebat. Ia menangis dan bersujud di hadapan pintu masjid. "Akulah yang berdosa, akulah yang berdosa. Aku telah menyimpan pikiran buruk bagi hambamu yang mulia, yang telah kau tunjuk menjadi suamiku. Ampunilah hamba ya Allah." Bisikan ke dalam hati lelaki itu bahwa aku mohon maaf dan betapa aku mengagumi dan mencintainya. Ya Allah, izinkan ia menjadi suamiku selama-lamanya. Isak tangis yang ditahan sejak tadi kini meledak, memecah keheningan sampai nangis ia merangkak menghampiri suaminya. Taufik terperangah. Apakah Aisyah mendengar doaku? Pikirnya, dan kini ia semakin tak dapat
mengharakan seluruh sendinya, karena Aisyah telah berada di hadapannya dan memeluk erat tubuhnya. Ia tak percaya, sungguh tak percaya. Tangannya bergemetar saat pertama kali membelai kepala istrinya. Hati dan matanya pun kini semakin basah. Suamiku, jangan tinggalkan Aisyah. Mengapa kamu berniat seperti itu? Aku adalah istrimu. Selamanya tetap menjadi istrimu. Jangan berpikir seperti itu. Tersendat suara menahan isak tangis. Kumohon jadilah suamiku. Kumohon maafkanlah aku selama ini telah berpikir buruk padamu. Aku mencintaimu. Perlahan-lahan Taufik memeluk dan dengan lembut istrinya dengan segenap cinta. Ya Allah, Engkau datangkan lagi karunia yang besar untuk hamba-Mu ini. Alhamdulillah. Akhirnya cerita ini pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.